Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asraqa binuril ilmi qulubal arifin wa aqala bihi uqulal amilin wa zayyana bihi sya'nal muttaqin. Nahmaduhu hamdan yaliku bijalali wajhihi wa azimi sultanik wa nasta'inuhu isti'anatan man la haula lahu wa la quwata illa bih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haq wa tarakana alal mahjatil bayda lailuha kanahariha. Alhamdulillah, jamaah yarhamukumullah, kita bersama-sama diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berusaha mensyukuri kesehatan yang Allah berikan kepada kita bersama untuk lebih meniti jalan lurusnya, meningkatkan iman dan takwa kita sekalian. Salawat salam kita sampaikan teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yarhamukumullah, malam hari ini kita akan bersama-sama membuka bab baru, yaitu an-nadbu ila ityanis shalah wal ilmi wa nahwihima minal ibadat bis sakinah wal wiqar. Disunahkan kepada kita bersama untuk mendatangi sholat, dan ya, maksudnya mendatangi sholat adalah melaksanakan sholat berjamaah, dan ilmi artinya adalah thalabul ilmi, dan yang lainnya dari ibadah-ibadah manapun, dari jenis apapun, dengan cara bisakinah, dengan cara sakinah. Ternyata sakinah itu tidak hanya untuk pengantin saja, tapi juga untuk ibadah-ibadah yang lain. Dan sakinah ini merupakan salah satu di antara sya'airallah, yaitu syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sama-sama mempelajari sedikit dari sisi bahasanya, yaitu salah satu di antara tanda kita bertakwa kepada Allah adalah yu'adzim sya'airallah, membuat syiar-syiar agama Allah ini menjadi besar, menjadi agung, menjadi ageng. Nah, yang perlu sama-sama kita pelajari secara bahasa adalah sya'air, yang kemudian menjadi bahasa kita syiar. Nah, syiar ini kemudian menjadi bahasa Indonesia juga, menjadi siaran. Kalau di dalam bahasa Indonesia siaran maksudnya apa? Siaran radio, siaran berita, menyampaikan, menampakkan yang tadinya tidak nampak kemudian diwujudkan dalam kata-kata, diceritakan dengan kata-kata, bila perlu ada gambarnya, ada gambar kejadiannya, sehingga menjadi kalimat siaran. Jadi jamaah sekalian, salah satu di antara bahasa Indonesia yang dijadikan sebagai bahasa baku akan tetapi berasal dari bahasa Al-Quran adalah siaran.
Ya, jadi siaran itu bahasa Al-Quran. Ya. Ya. Dan otomatis sekaligus bahasa Arab ya. Ya. Bahasa Al-Quran, bahasa Arab terdapat di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-32 yang ada di buku Riyadhus Shalihin ini. Ya. Nah, jadi sebetulnya artinya syiar itu apa? Secara bahasa di dalam bahasa Arab, jamaah sekalian, syiar itu adalah dari kata-kata sya'ar. Ya, sya'ar, sin, ain, ro. Apa Mas Fian, sya'ar itu? Ya, ini sudah kesuwen pensiunnya dari literatur bahasa Arab. Jadi aslinya sya'ar itu adalah merasakan. Sya'ar itu merasakan. Kalau begitu maksudnya syiar apa? Maksudnya syiar adalah kita buat, kita jadikan ajaran-ajaran agama Allah ini, Islam ini, kemudian bisa dirasakan siapa saja. Dirasakan kesejukannya, dirasakan kebaikannya, ya, dirasakan keistimewaannya. Jadi setiap kali orang memandang Islam itu, memandang Muslim itu, Masya Allah, menyejukkan. Ya, pokoknya mempesona, mempunyai daya tarik yang luar biasa. Begitu. Sehingga jamaah sekalian, seluruh ajaran-ajaran Islam ini kemudian kita nampakkan menjadi sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mempesona, sehingga orang-orang itu terkesan baik dengan ajaran atau syariah yang kita bawa. Begitu jamaah sekalian. Nah, kalau sebagai salah satu contohnya yang paling sederhana, ya, adalah ini mohon maaf, saya hanya mencontohkan, memisalkan saja. Saya pernah suatu saat lewat di daerah Donohudan. Ya. Kok Donohudan? Mana itu kok Donohudan? Yang Bina Umat itu mana? Moyudan. Nah, Moyudan. Ya. Menuju ke Bina Umat itu ada gereja di pinggir jalan. Nah, orang-orang yang pergi ke gereja itu pakai bajunya itu berusaha untuk tampil mempesona. Ya, berusaha untuk tampil mempesona. Raketung, gitu. Raketung itu bahasa Indonesianya apa, Pak? Raketung itu sebetulnya detek piateke, ya, posturnya itu ya wong desa tutuk itu. Ya. Kan kelihatan meskipun bajunya bagus atau mempesona, tapi nek wong desa tutuk itu kan kelihatan banget kan. Ya, itu berusaha untuk kemudian membagus-baguskan diri. Nah, ini salah satu contoh wujud bahasa syiar itu begitu. Ya. Saya tidak bermaksud membenarkan agama itu, tidak sama sekali, tapi itu adalah wujud kemudian dirasakan oleh orang lain menjadi rasanya sejuk. Ya, jadi jamaah sekalian, saya ingin tanya kepada kita bersama, diskusi ringan saja. Kita di rumah itu punya baju-baju istimewa kan? Ya kan. Kemudian baju-baju istimewa itu suka kita simpan.
hanya momen-momen tertentu baju itu kemudian tampil. Biasanya tampilnya di saat apa? Nah, itu kan. Ya, misalnya di saat Lebaran, di saat reuni, ya. Kemudian apalagi yang hal-hal yang lainnya. Kenapa saat itu kemudian kita tampil dengan baju istimewa, kenapa? Ya, kan ya diantaranya kan biar pede kan, biar pede kan. Nah, saya hanya berpendapat saja, misalnya itu dipakai tampil ketika ke masjid bagaimana? Ya, keren kan? Dan ini tidak berlebihan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudzu zinatakum inda kulli masjidin." Nah, itu bagian daripada syiar, "Wa man yu'azzim sya'airallah." Ini tidak kemudian terus kalau yang pakai baju biasa-biasa kemudian jangan ke masjid juga tidak demikian ya. Tidak demikian, tapi minimal ke masjid itu tidak pakai kaos atau bukan kaosnya, jaket yang ada tulisannya Mataram Sakti. Iya, ya apalagi yang apa namanya produksi kata-kata itu kan, apa lu baca-baca gitu kan. Nah ini tentu tidak diperbolehkan. Dari sisi syar'i saja tidak diperbolehkan. Dan kemudian tidak menarik. Begitu jamaah sekalian. Ya. Saya masih tetap mendukung dan senang apabila jamaah Al-Ikhlas ini punya seragam koko yang Al-Ikhlas itu ya. Nah, itu saya masih tertarik sampai sekarang. Luar biasa, luar biasa ya. 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 Oh, bajunya Al-Ikhlas, kemudian pecinya NU KB. Oh. Ya. Ya. Ya, jadi syiar itu artinya adalah membuat dinullah, ajaran syariah Allah itu kemudian bisa dirasakan nyaman, mempesona. Begitu, ya. Demikian jamaah sekalian sekilas dari bahasa apa yang dimaksud dengan syiar atau syair jamaknya itu. Nah, kita baca hadis yang pertama, ya. Hadis ke-704. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza uqimatis shalah fala ta'tuha wa antum tas'aun wa'tuha wa antum tamshun wa alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu ya. Muttafaqun alaih. Ya, kita simak terjemahnya. Dari yang radhiyallahu anhu dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika sholat telah didirikan maka janganlah kalian mendatanginya dengan tetapi datanginya dengan berjalan dengan ketenangan. Sedangkan apapun yang kalian dapatkan kerjakanlah, dan apa yang tertinggal sempurnakanlah sendiri sholat itu. Ya, jamaah sekalian, kita pernah mengejar rakaat, pernah? Ya, saya pengen tahu motivasinya apa sih? Rakaatnya itu kok kita kejar-kejar sampai melayu-melayu.
Eh, apa? Sebabnya apa, Pak? Iya. Ya? Biar rokaatnya utuh. Tidak apa-apa, tidak apa. Saya punya jawaban yang lain, yaitu males ngelengkapinya. Males ngelengkapinya. Ini jawaban murni, bukan jawaban di majelis taklim. Ya. Jadi jamaah yarhamukumullah, kita ini salah satu di antara contoh malas ngelengkapinya itu adalah kalau kita terlambat masbuk, kemudian imamnya sudah terlanjur sujud, kita nunggu santai-santai dulu, nunggu sampai kemudian imamnya itu membuat rakaat baru kita takbir. Karena kita ini eman-eman, melu sujud ra diitung 1 rakaat, kan eman-eman gitu kan. Gitu. Ya, jamaah yarhamukumullah, syariahnya tidak demikian. Kita benahi bersama-sama, jamaah yarhamukumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan alasannya, kenapa kita ini tidak boleh atau dianjurkan untuk tetap tenang, berjalan seperti biasa, tidak usah buru-buru. Apa yang tertinggal dari rakaat lengkapilah, susuli berikutnya ketika sudah selesai. Kenapa demikian? Jamaah yarhamukumullah, di tambahan hadis wazada Muslim fi riwayatin lahu, Imam Muslim menambahkan riwayat yang tersebut di dalam yang kita sudah baca tadi, dan ini pun juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari juga. Fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila sholati fahuwa fi sholatin. Sesungguhnya setiap kalian ketika kalian sudah menyengaja untuk menuju menunaikan sholat berjamaah itu, maka sesungguhnya kalian sudah dalam keadaan sholat, meskipun belum masuk rakaat, meskipun belum masuk masjid, sedang berjalan itu sudah dihitung dengan sholat. Bedanya adalah ketika kita berjalan menuju masjid untuk berjamaah itu masih boleh ngomong, tapi sudah kehitung sholat. Ya, itulah sebabnya kenapa kita ini kalau melaksanakan sholat kemudian masbuk, maka kita disuruh berjalan dengan tenang, berjalan dengan biasa saja, tidak usah terburu-buru. Ya, tidak usah terburu-buru. Ya, baik jamaah yarhamukumullah. Sekarang kita bahas bersama salah satu di antara yang menjadi titik poin di dalam hadis ini, yaitu kata-kata sakinah. Jamaah yarhamukumullah, sakinah yang artinya adalah tenang, ya, tentram, ya. Kemudian kalau di dalam kekeluargaan, arti sakinah itu diantaranya adalah mampu menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ketika kita menghadapi masalah itu, kita usahakan untuk masalah itu diselesaikan, dan penyelesaian masalah itu namanya sabar namanya. Ya, jadi sabar itu adalah menyelesaikan masalah itu. Proses menyelesaikan masalah itu namanya sabar. Ya. Jadi saya sama sekali tidak setuju kalau sabar itu artinya nerimo. Sama sekali tidak setuju. Sabar itu artinya adalah proses menyelesaikan masalah. Itu artinya sabar.
Nah, jamaah yarhamukumullah, eh, sakinah ini mempunyai arti yang lain, yaitu diartikan sebagai ruzanah namanya, ya, ruzanah. Atau kalau pakai alif lam menjadi ruzanah. Ar-ruzanah. Ya. Kalau di literatur bacaan berdasarkan penjelasan para ulama kita, saya kutipkan ar-ruzanah ini artinya adalah secara bahasa adalah tampil mempesona. Ya, tampil mempesona. Nah, ruzanah ini, tampil mempesona ini meliputi fil akwal, di dalam kata-kata, di dalam bertutur kata, ataupun fil af'al dalam aktivitas, maupun fin nafsi di dalam jiwa kita bersama, maupun ar-ruzanah ma'al akharin, yaitu bersikap ruzanah terhadap sesama. Kemudian ar-ruzanah fi umuriddin wad dunya, ruzanah di dalam masalah din dan masalah dunia, serta ar-ruzanah fi thalabil ilmi, ruzanah di dalam mencari ilmu. Nah, kalau saya simpulkan sementara, ar-ruzanah itu juga artinya di samping tampil mempesona adalah kalau di dalam berkata-kata, diterapkan dalam berkata-kata, itu kata-katanya itu seperti menyihir, ya, seperti menyihir. Jadi ketika dia berkata-kata itu, orang itu tersihir gitu loh Pak, terpengaruh banget. Nah, itu namanya ruzanah. Nah, jadi kalau di dalam berkeluarga, diterapkan dalam berkeluarga, kalau jenengan berbicara kepada istri itu sampai melongo. Nah, terpesona dengan kata-kata jenengan. Begitupun sebaliknya, istri itu kalau berbicara, sedang berbicara, Masya Allah, kita ini sampai apa? Sampai begitu. Nah, itu namanya ruzanah. Jadi jamaah yarhamukumullah, coba jenengan dan saya itu sama-sama berusaha kalau ngomong kepada istri, coba supaya seperti tersihir itu. Ning ojo ngapusi. Ya. Menarik, ya. Mempesona, tapi jangan berbohong, jangan berdusta. Ya, kalau yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memanggil istrinya dengan Humairah. Itu contoh sederhana, kan tersihir tuh. Nek, contohnya jenengan apa Pak? Jenengan kalau manggil istri gimana?
Makne ya. Kurang mempesona itu. Kurang ruzanah namanya. Ya, kurang ruzanah. Ya. Ya. Jenengan kalau dipanggil oleh istrinya jawabnya apa? Eh, Mas Aris, jawabannya apa? Ya, itu nggak ruzanah itu. Ya, nggak ruzanah itu. Ya. Ya. Ya, kita berlatih ya. Saya terus terang sekarang ini sedang membayangkan jenengan di rumah nanti bagaimana gitu. Oh iya, perlu latihan. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian, kalau di literatur ini disebutkan ar-ruzanah fil aqwal huwa at-tahadduts bi hikmatin wa wad'il kalam fi maudhihi as-sahih wa adamun nutqi illa ba'da tafakkurin. Yaitu kalau berbicara dia selalu dengan cara hikmah, dengan cara yang bijaksana, ya. Kemudian meletakkan ucapan sesuai dengan tempatnya yang benar, serta dia tidak pernah ingin mengucapkan sesuatu berkata-kata kecuali sudah difikirkan jauh-jauh sebelumnya. Maksudnya difikir betul ucapan ini nyaman didengar apa tidak. Itu namanya ruzanah fil aqwal ya. Kemudian kalau ruzanah fil af'al ini adalah yaitu kalau ingin berbuat ya, ingin mengerjakan sesuatu itu kemudian dia itu berpikir ini kalau saya kerjakan resikonya apa? Ya, resikonya apa? Ya kira-kira seperti Pak Wondo itulah. Ini saya taruh bola itu di sana supaya nanti baliknya itu tanggung. Nah, gitu ya. Berpikir betul gitu. Berpikir begitu. Kemudian aruzanah fin nafsi terhadap jiwa, terhadap diri adalah at-tahalli bis-sakinah. Artinya adalah mengisi jiwa itu dengan muatan-muatan yang istimewa. Ya, mengisi jiwa itu dengan muatan-muatan yang istimewa. Dan ruzanah fi umuriddin adalah adaul ibadah bituma'ninatin wa khusu'in. Ruzanah di dalam berdin itu maksudnya adalah melaksanakan din ini dengan penuh keseriusan. Ya, dengan penuh keseriusan. Jamaah sekalian, jenengan kita pernah nggak sholat tapi nggak serius, pernah nggak? Pernah ya? Kenapa sholat nggak serius? Apa sebabnya? Ya. Begitupun talabul ilmi. Ar-ruzanah fi talabil ilmi artinya adalah at-tahalli bis sabri wal anat wal hikmah. Yaitu jamaah yarhamukumullah bahwa talabul ilmi ini perlu dengan kesabaran. Ya, perlu dengan kesabaran, perlu dengan anat, yaitu perhitungan yang baik, dan perlu dengan konsekuensi yang tinggi. Jamaah sekalian, saya dulu itu ketika saya belajar Al-Quran, ya, belajar tafsir, kemudian belajar ilmu-ilmu yang lain, itu saya sepakatan dengan teman duduk saya sebangku. Sepakatannya adalah tangan saya itu diikat, digandeng dengan tangannya sebangku saya.
Nanti kalau teman sebangku saya ngantuk, tarik pakai tangan yang talinya digandeng itu, tarik itu, kaget gitu kan. Nah, kemudian bangun. Nah, sekarang yang ngantuk bangunkan coba. Ya. Nah, itu namanya ruzana. Nah, jamaah yarhamukumullah, dalam hal ini ar-ruzana fis sholah apa? Ar-ruzana fis sholah adalah sholatnya itu serius. Kemudian berangkatnya tampil mempesona. Ya, tampil mempesona. Kemudian pulang dari jamaah, pulang dari sholat ini kemudian rasanya lega, menjadi berseri-seri wajahnya. Itu namanya ruzanah fis sholat fil jamaah. Dan itulah artinya sakinah. Kenapa demikian jamaah sekalian? Karena apabila kita sedang berjalan menuju sholat itu sudah terhitung sholat. Nih. Saya terus terang jamaah sekalian, dulu ketika belum tahu hadis ini masih sempat kalau mau berangkat ke masjid itu masih bersiul-siul, ya bersiul-siul apalah pokoknya, entah menindangkan apa gitu ya. Tapi kemudian hadis ini memberikan nasihat kepada kita bersama. Boleh berbicara, masih boleh berbicara, tapi jangan berbicara yang tidak baik. Wong kita sudah kehitung sholat. Nah, kalau begitu nyun pangapunten, nek arep mangkat neng masjid. Tapi jenengan jangan ngomong-ngomong ya. Jangan ngerokok. Mboten kepireng toh. Saya cuman pelan gitu. Jangan merokok. Karena sudah terhitung sholat. Masa sudah terhitung sholat? Begitu. Ya, saya tidak melarang merokok, tidak. Cuman kalau mau sholat jangan. Gitu ya. Gitu ya. Ya. Ya, kalau Jumatan malah merokok di sana, ya, nunggu khotibnya sampai doa. Ya, demikian jamaah sekalian. Jadi hadis ini memberikan pembelajaran kepada kita bersama cukup luar biasa, baik ayatnya maupun hadisnya. Dan jamaah sekalian. Sebelum kita lanjutkan, ada yang mau disampaikan atau ada yang mau menambahkan, mau menanyakan, kita persilakan. Monggo. Ketika kita mendatangi sholat bersama itu kan sudah dihitung sholat. Iya. Kemudian kasus yang kemarin itu kan mati lampu. Jadi mau sampai ke masjid itu ternyata jamaah sudah selesai. Apa kita itu sholatnya di rumah atau tetap di masjid sendiri? Iya. Sholatnya tetap dilanjutkan ke masjid, meskipun sudah selesai. Ya, meskipun sudah selesai, sholatnya di masjid. Saya pernah mengajak kesepakatan di sebagian jamaah. Saya ajak sepakatan untuk melaksanakan sholat wajib itu di masjid. Entah jam berapa saja terserah, pokoknya ke masjid kalau melaksanakan sholat jamaah, sholat wajib, sholat fardu. Ini merupakan bimbingan saja. Kemudian, jadi contohnya begini, misalnya saya jam 4:30 sore, baru mau sholat asar. Ya, karena saya mau sholat asar, maka saya sholatnya ke masjid. Di jalan ketemu Pak Ripto. Ajeng tindak pundi sholat nopo asar. Pak Ripto kemudian lihat jam 4:30.
Pak Repto nggak perlu menasehati, cukup lihat jam saja, dia sudah terasa. Wes kesoren. Ya. Jadi caranya dakwah begitu saja. Cukup lihat jam itu sudah menasehati. Ya. Lain waktu adalah subuh. Bangunnya jam 6. Kesepakatannya sholat di masjid. Di jalan ketemu Bapak Asnawi, ajeng tindak pundi masjid, ajeng nopo? Sholat subuh. Nah, jamaah sekalian, dengan kita terus melaksanakan sholat di masjid itu, insya Allah suwe-suwe ratau telat, Pak. Lama-lama nggak telat itu. Kenapa? Pasti akan punya rasa malu. Ini hanya wawasan loh. Jenengan setuju mboten? Nah, itu ya. Apalagi panggilannya begini, Pak Haji, jam 6:30 ajeng teng pundi? Subuhan. Nah, itu insya Allah sesuk nggak bakalan 6:30 itu. Nah begitu ya. Jadi lanjutkan ke masjid, itu bagian dari syiar. Nah, bagian dari syiar, baik syiar untuk dirinya sendiri maupun syiar untuk orang lain. Ngaten? Nggih. Nggih. Okay. Kita tidak bisa menasihati, di mana itu saya menantang jawab menasihati atau tidak. Maksudnya menasihati apanya? Orang yang masuk itu tadi Ustaz mengimbau kemudian jam-jam. Oh gitu. Tapi saya ya jam itu dia sudah hampir sudah jam 5 pagi. Yeah. Saya bagaimana menegur apa enggak? Oh gitu ya. Yeah. Caranya menasehati, jenengan ikut jadi makmumnya. Iya. Jenengan teko jadi makmumnya saja. Kalau dia masih tidak ada makmumnya, ada makmumnya sama anaknya. Oh sudah ada. Ya, kalau sudah ada ya sudah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya siap aja. Iya. Oh tidak usah. Ya kalau mau menyapalah dengan baik-baik. Di antaranya adalah alhamdulillah, masya Allah luar biasa. Meskipun sudah jam sekian tapi tetap ke masjid. Pujian itu luar biasa. Ya. Ini jarang loh saya dapati orang seperti jenengan itu. Begitu. Jadi jangan direndahkan, jangan. Tapi disanjung saja. Oke. Ngaten? Ya. Nih, jamaah sekalian cukup? Ada lagi yang lainnya? Nggih. Kalau ada dua tempat sholat misalnya di sini, insya Allah adanya kan sesuai waktu. Tapi kalau ikut di sini itu masuk hanya sudah mungkin ya sudah hampir selesai. Terus tempat lain itu baru ada, nah itu mendahulukan yang mana? Yang di sini meskipun masuk atau ikut yang tempat lain yang baru ada bisa lengkap jamaahnya. Oke. Saya awali wallahu a'lam bishawab, jamaah sekalian.
andaikan kita ke sini, tapi kemudian terlambat rokaatnya, ya terlambat rokaatnya, tidak masalah. Tidak masalah, kemudian kita tetap terhitung sebagai jamaah. Ya, tetap terhitung sebagai jamaah. Kalau kita mau ngejar yang baru adzan, ya, yang baru adzan juga tidak masalah. Tidak masalah, karena jamaah itu tidak dibatasi oleh lingkungan sekitar. Boleh kita jamaah di mana saja. Jadi kalau kita mau menyempurnakan menjadi rokaatnya tidak tertinggal, kejarlah yang adzan, yang baru adzan atau yang kita tidak masbuk akhirnya. Tidak masalah. Ya, karena memang satu tempat yang lain berbeda-beda kan. Berbeda-beda. Jedanya terutama yang berbeda-beda. Ya. Saya dari rumah itu dari Ngaron itu sudah hayya 'alal falah. Itu saya masih berani naik motor ke Prayudan, di Prayudan masih jadi imam. Ya. Sementara kalau saya sholat di tempat saya justru malah sudah tertinggal. Tapi saya sampai sana masih menjadi imam. Karena jedanya cukup lama antara adzan dan qomat. Kan masing-masing masjid berbeda, tidak menjadi masalah. Nih. Ya, demikian jamaah sekalian untuk malam hari ini sampai di sini dulu apa yang kita pelajari. Sudah datang waktu Isya, insya Allah pembelajaran yang ringan ini bisa kita amalkan, bisa kita terapkan di kehidupan kita bersama dalam rangka kita mensiarkan dinullah sebagai bagian dari wujud takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf salah dan khilaf saya akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.